Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kehancuran dunia ini dengan sebab tangan manusia. Maksudnya dengan ilmu dan teknologi manusia, bukan dengan itu. Ya. Jamaah sekalian, coba di semua yang disebut oleh orang sebagai kejadian alam, mana ilmu manusia yang bisa berlaku? Di semua kejadian yang orang menyebut itu kejadian alam, mana di situ ilmu manusia yang bisa berlaku? Total berlaku ilmu manusia, ada nggak? Misal, bisa nggak bahwa kalau itu kejadian alam sudah tutup semua sebabnya sehingga kejadian alam ini tidak akan pernah terjadi? Bisa? Supaya tidak terjadi banjir, supaya tidak gunung meletus, supaya tidak ada ini, ada itu, bisa enggak? Supaya tidak ada gempa di laut agar tidak menimbulkan tsunami, cegah semua sebabnya, bisa? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Kalau ada contoh hari ini Israel sedang kebingungan, tiba-tiba api datang, sudah 3 hari, sudah 4 hari, tidak bisa dipadamkan. Api yang dalam bahasa manusia api, iya, semua sudah menyiapkan alat yang bisa memadamkan api. Dan apa anehnya dengan api? Apa yang dimunculkan dari kekuatan api? Orang berlogikanya sekedar api, tapi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus, mengirim hanya sebagian api, hanya segitu saja, teriaknya kemana-mana. Bentuk banjir, bentuk tsunami, bentuk segala macam. Ya, kita selalu mengatakan ini tidak ada kaitan dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya khawatirnya ini adalah bentuk bahwa kita tidak percaya kepada kehendak dan kuasa Allah. Ya. Saya khawatirnya ini adalah semakin ilmu pengetahuan kita tinggi, semakin bodoh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengetahuan dianggap sebagai segala-galanya, keimanan kepada Allah tidak ada nilainya sama sekali. Padahal harus dibalik. Sekali lagi kita sangat khawatir dengan orang pintar dalam ilmu pengetahuan, bodoh dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepintaran manusia sebagai sebuah kepintaran nggak ada artinya sama sekali dengan yang kita anggap setitik sebiji sawi dari nilai keimanan. Oleh karenanya maka Allah memberikan contoh umat yang dihancurkan itu bukan umat yang lemah. Umat yang sudah mencapai peradabannya saat itu sebagai peradaban yang tinggi, yang kokoh. Fir'aun itu membuat peradaban yang sampai hari ini umat yang datang sesudahnya tidak bisa untuk kemudian membuat peradaban yang sama. Sampai dikategorikan 7 keajaiban dunia katanya. Kita juga salah, keajaiban dunia. Jangan ngajarin yang salah sama anak kita. Nah, sebut 7 keajaiban dunia. Disebutnya apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Apa yang ajaib? Nggak ada yang ajaib. Saat kemudian peradaban itu dibangun di atas kekufuran, nggak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Saat semua peradaban ini dibangun di atas kesyirikan, nggak ada artinya. Maka digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dianggap oleh orang hebat di dunia ini dari segala peradabannya, tapi manakala bangunannya adalah kesyirikan dan kekufuran, maka Allah katakan faja'alnahu haba'an mansura. Nanti di hari kiamat yang dianggap oleh manusia hebat di dunia ini, Allah menganggapnya, menjadikannya di dunia seperti debu berterbangan. Jadi apa semua nilai kalau tidak dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada maknanya. Bukankah kaum Ad, kaum Samud, ya, negeri Iram yang sampai hari ini belum pernah ada negeri yang sehebat negeri Iram, membangun kota, membangun negeri di batu, berbatuan, tetapi semuanya dibangun dengan emas. Emas. Tidak ada yang tidak dengan emas.
Jadi digambarkan di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, tidak ada umat yang dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali mereka ini adalah umat yang sudah mencapai peradabannya saat itu, termasuk mungkin sampai hari ini. Makanya di dalam surat Wal Fajr itu, lam yukhlaq misluha fil bilad, belum pernah ada yang seperti mereka bangun sampai hari ini, belum pernah ada. Ya, peradaban yang mereka bangun zaman dulu kemudian belum pernah ada tandingannya sampai hari ini, belum pernah ada. Allah hancurkan sehancur-hancurnya sampai tidak punya nilai sedikit pun juga. Karena apa? Karena mereka kufur kepada Allah, mendustakan Allah, ya. Jamaah sekalian, apa artinya sebuah unta untuk kita? Ada artinya unta. Unta itu seekor apa? Binatang, ya. Sekedar unta kemudian kita anggap unta, yang enggak ada yang lebih kecuali dia seekor unta. Tapi kalau unta itu Allah tetapkan bahwa di situ adalah ayat Allah dengan mengatakan jangan diganggu unta ini, tempat minumnya jangan diganggu, ya. Hanya unta saja simbolnya, ya. Tapi Allah di situ menetapkan apa yang menjadi kuasanya, aturannya, ketentuannya, di mana umat harus taat kepada Allah, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang terjadi kalau kita nyembelih seekor unta? Ada masalah? Menyembelih seekor unta ada masalah? Nggak ada. Dapat dagingnya bisa dimakan. Tapi ketika kaum yang kufur kepada Allah mengganggu unta itu dan menyembelihnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah mengazabnya. Hanya karena seekor unta, di mana Allah mengatakan itu adalah ayat Allah. Jadi, apalagi kalau kita bicara tentang mukjizat di atas segala mukjizat, Al-Quranul Karim, ya, maka kita harus khawatir itu bukan kepada apa yang kemudian orang berpikir sederhana, ya, tetapi kita harus berpikir yang lebih daripada itu, ya. Ukurannya adalah keimanan kita, seberapa sensitifnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.